cara begini, kalau saya cuma mau save saja ini as jalannya saja ini, itu bisa. Itu dengan cara di save. Kan kebetulan di sini string 8 cuman satu segmen ini saja. Cuman as jalan ini saja. Jadi tinggal pilih save, kasih nama as jalan. Terus string range-nya ini tulis string 8. Kemudian apply. Sekarang sudah ada satu file yang muncul as jalan. Sekarang coba reset grafik. Coba reset grafik, panggil as jalan. Dia sendiri saja kan. Konturnya juga kan tidak terganggu dia. Kontur dia sendiri, as jalan dia sendiri. Jadi di aktif folder kan, folder yang aktif. Nggak masalah, dia ada di bawah sih, ya. Dia berada di posisi last working. Nggak bisa langsung save lagi konturnya. Ini saya reset lagi kan. Ya, karena itu buka sekarang. Oke, kita sudah load kedua-duanya. Ya ada tintanya. Next. Ya, kita matikan dulu yang saya kasih sedikit pemahaman dulu. Ah, ini kan kecenderungan topografinya ini dia naik mulai dari kiri ke kanan kan. Nah, bentuk topografinya kan dia naik dari kiri ke kanan. Jadi nanti kita akan bikin expand dia ke dalam, kan cut ke dalam. Karena rata-rata jalan lebih bagus. Jalan yang kuat itu kan jalan cutting ketimbang jalan yang ditimbun atau di fill gitu. Dan nanti kita akan potong ke arah ke dalam ke kanan.
kita sesuaikan juga dengan bentuk benchnya. Jadi sekarang matikan dulu file konturnya, mati konturnya, di hide dulu. Ini kan sementara yang aktif ini kan di as jalannya. Oke, dan berikutnya adalah kita akan bikin kurva horizontal curve. Ini kita akan perhalus setiap tikungan yang kayak gini. Kayak gini kan dia agak tajam nih, kita akan perhalus dia. Sekali akan mengatur superelevasinya dari tiap tikungan. Terus ya. Sekarang coba pilih di menu desain, masuk ke road design, terus pilih design horizontal alignment. Oke. Nanti ada pilihan klik tuh, pilih horizontal design ini, klik lainnya ya. Nanti akan muncul window seperti ini. Akan berikan sedikit penjelasan tentang jadi kolom pertama output string ini nanti hasil dari setelah kita desain horizontal alignment, nanti output stringnya string berapa gitu. Hasilnya nanti string berapa. Nah, terus yang berikutnya adalah name ini maksudnya nanti dia akan bikin layar sendiri. Kalau kita kasih nama center line, nanti setelah hasilnya jadi akan muncul satu layar baru di sini lagi, namanya sesuai dengan nanti yang kita isi.
Terus ada yang namanya initial CNA. Jadi initial CNA gini itu maksudnya adalah jarak poin pertama yang diproduksi ke poin kedua. Oke, ini initial CNA. Jadi misalkan yang pertama kurvanya seperti ini agak tajam, pada saat nanti kita perhalus dia akan bentuknya lebih halus kayak gini. Jadi namanya initial CNA itu jarak poin dari pertama sini ke poin berikutnya. Nah, terus nanti ada yang namanya CNA interval, jarak tiap titik poin yang akan diproduksi. Nanti akan kita coba lagi. Dan nanti poin berikutnya itu akan dia otomatis per berapa nilai yang akan kita isi di sini. Nah, terus di sini ada yang namanya kalkulator parameter. Jadi ini kecepatan kendaraan yang akan kita masukkan di sini. Sekarang kita coba ya. Jadi pertama taruhlah kita pakai output string berapa, 7 misalkan. Nanti dia jadi warna jingga, warna orange. Nanti nama layarnya misalkan nama CL lah, center line lah gitu. Terus inisial CNA kita kasih kosong saja. Jadi kosong maksudnya di sini nanti dia langsung sesuai dengan jarak CNA interval ini. Jadi nggak perlu ini pun tidak apa-apa. Terus di sini kita coba pakai dulu angka 50 jaraknya. Nanti kita bisa customize, kita bisa lihat di sini. Ini yang saya maksud tadi kecepatan kendaraan. Sudah kita pakai yang lambat lah, ibarat ini karena jalan juga tidak terlalu panjang. Jadi saya pakai 5 km per jam lah. Allah, gitu. Sekarang kita coba klik calculate. Tunggu, biasanya agak lambat baru muncul. Ya. Sekarang sebelum ditutup, pakai klik kanan, klik di sini, geser ke kanan untuk zoom. Terus klik kedua-duanya kiri dan kanan untuk ini apa pen ya, geser kiri kanan. Itu pakai apa kiri dan kanan sama-sama. Iya, karena dia tidak akan berfungsi kalau ini masih aktif kan. Jadi kita akan zoom lagi. Coba berbesar di poin 1. Sekarang kita coba mainkan radiusnya. Masukkan nilai di situ, taruhlah 30 semua ke bawah. Pakai angka panah ke bawah saja. Nanti baru kita atur sesuai dengan bentuk. Lagi desain, for design. Dihapus dulu yang itu, yang langsung desain.
Sekarang coba perkecil dulu dan lihat apakah angka 30 itu wajar nggak? Nggak kan? Nah, perkecil coba mulai dari atas, taruhlah dia di poin atas. Taruhlah berapa misalkan? 5. Nah, coba ganti mulai dari sini. Ternyata 30 terlalu besar. Kemudian 5. Nah, itu kelihatan di sini. Nah, maksud dari radius ini saya jelasin sedikit. Nah, sebesar apa radius ini begitu. Nah, jadi tadi kan karena kita masukkan nilai terlalu tinggi, misalkan 30, maka hasilnya dia malah jadi lebih besar dari itu kan. Kalau 30 dia lebih besar dari itu. Kalau kita pakai 5 sebenarnya. Tapi besar kecil nilai radius ini itu kita sesuaikan lagi dengan tampilan yang ada di sini, misalnya bentuknya. Kalau ini masih agak wajar dinaikkan lagi ke 10, misalkan di poin 2 sini. Gitu. Nanti kan masih bisa. Ini juga tikungannya kan sudah agak halus itu. Masukkan angka 5 saja semua. Kalau di situ poin 4 coba perkecil lagi. 3 misalkan. Masalah dia nggak ada inputan. Ya coba 5 saja. Kalau 5-nya sudah, coba lihat bentuknya semua sampai di bawah ada yang aneh-aneh nih. Kalau sudah kelihatan wajar sih. Change intervalnya kita perkecil lagi ya, change intervalnya. Taruh 10 misalkan. Terlalu besar itu change interval. Terus perkecil lagi teman-teman. Tuh. Kalkulat dia. Biasa agak coding lagi. Nah ini dia. Sini letak invalid. Ada kan yang invalid? Coba cek. Kita lihat hasilnya. Ya, jadi ingat kalau muncul tulisan invalid, output yang tadi nggak akan keluar, terkecuali dia valid semua. Nah, coba lagi mainkan di sini dia punya
nilai lagi, naik atau turun. Kita coba 10 dan 14 3 bakal masih valid 1,2 10 operasi. Lupa. Kalau 0 itu dia agak lurus kayak gini. Nah, antara 7 dengan 8 ini ke 0 saja. Karena diibaratkan tidak ada tikungan gitu. Nah, sini 7, 8. Jadi semakin besar sudut, kasih besar lagi nilainya. Tapi kalau dia sudah mendekati lurus, kasih 0 saja. Di 10 ke 11. Ini dia di sini. Kalau dia yang tidak terlalu ke arah tikungan gitu, kasih 0 saja. Kayak gini misalkan, itu kasih 0 saja, nanti dia akan 13 ke 14.
sana ini. Mungkin ini agak terlalu ini ya, kita ibaratnya dia ini saja sama seperti ininya, kita ibaratkan dia sudah halus nih. Karena kalau mobil kesana sebenarnya ini agak panjang dan harus dianalisa betul-betul, jadi kita main di angka 0 saja dan nanti sudah selesai. Main di angka 0 saja semua. Nah, kita ibaratkan kita sudah perhalus lah tikungannya. Jadi kalkulat dulu, kalkulat dulu. Ya pakai 5 aja. Nah, kalau sudah di apply pasti langsung sudah ada sih. Mau munculkan ini lagi. Iya. Itu kan tadi didesain. Iya kayak tadi aja. Desain terus desain horizontal. Intinya desain horizontal alignment ini untuk kita kasih halus tikungan, kalau tikungan itu tajam, sekaligus dia akan memasukkan nilai super elevasi gitu. Jadi pada saat kita bikin outline-nya jalan kiri kanannya, ini kan baru jalan tengahnya. Jadi pada saat kita bikin kiri kanannya jalan, pada posisi tikungan dia akan secara otomatis bikin elevasi seperti nilai pada super elevasi gitu. Nah ini kalau kita sudah setting betul-betul, sebenarnya sih agak lama ya karena poinnya banyak. Kita sudah setting radiusnya sesuai dengan berapa, misalkan ini radius 50 berarti harus 50 sebesar begini, berarti dia lebih halus lagi. Jadi kalau sudah jadi ya, maka dengan otomatis super elevasi akan terisi di sini dengan nilai yang pas. Kalau tadi kan nilainya 1,2, itu kan kurang pas gitu. Kalau super elevasi sampai tinggi 1 meter lebih itu kan sudah tidak kurang wajar. Kalau dia misalkan nilainya itu di bawah setengah meter, jadi dari pertengahan jalan ini kan jalan kiri kanannya itu misalkan pada saat belokar ya dia naik, yang misalkan belok kiri berarti yang kanan terus dia naik ke sampai sekitar setengah meter, atau misalkan 0,4 sini juga dia turun 0,4 juga, dan namanya super elevasi. Jadi jalannya nanti agak pasti akan miring kalau misalkan tikungan gitu. Jadi kalau kita sudah masukkan nilainya ini dengan benar sesuai dengan radiusnya, maka dengan sendirinya super elevasi akan dia sesuaikan semua gitu. Kita ibaratkan sudah inilah ya. Oke, sekarang kita apply. Ini saya ambil dulu. Oh ya. Jadi disinilah bedanya. Kalau lihat dari atas, dia sekilas sama gitu. Tapi kalau kita sudah putar, kita bisa lihat di sini perbedaan elevasi.
Jadi yang dibikin tadi dia elevasinya itu sama semua. Nah, cuman yang tadi kan dia sesuaikan dengan grade nih. Ya. Nah, dia sesuai dengan grade. Tapi yang ini yang saya maksud tadi dia namanya horizontal alignment. Tetapi elevasinya itu dia tetap sama. File ini yang nanti kita akan drive sesuai dengan ketinggian yang kita sudah bikin di string yang warna merah ini. Masuk. Oke, sekarang kita save file yang kita sudah bikin ini, string 7 ya, warna orange ini. Cara save sama seperti tadi. As jalan 1 tadi. Tapi string range-nya kita pakai 7. Oke. Wah. Sekarang coba reset tampilannya. Ini jalan 1 ini dia elevasinya itu sama semua. Kita bisa munculkan elevasi itu, coba klik yang Z ini. Z. Terus kita langsung apply. Nah, ini berada pada ketinggian 2 meter. 2 meter semua. Beda kalau misalkan saya reset ini, saya ambil as jalan, saya munculkan elevasinya. Ini kan beda-beda sesuai dengan kenaikan tadi. Pada elevasi 2 meter, 3 meter, 4 meter. Nah, kita naik per satu level tadi. Oke, sekarang kita main di sini di as jalan 1. Berikutnya adalah kita akan bikin dia kita akan drag dia ke posisi DTM kita ya. Maksudnya gini. Kita harus sesuaikan. Ini kan tadi ibaratnya kita bikin kasih halus tikungannya kan. Nah, jadi sekarang karena elevasinya sudah berubah datar, kita harus sesuaikan seperti elevasi yang ada pada file as jalan ini yang merah. Nah, jadi isu pertamanya tadi, yang ini dia sudah yang merah dia sudah sesuai dengan elevasinya, tapi tikungannya masih tajam-tajam. Nah, sekarang setelah itu kita bikin yang orange itu tikungannya sudah halus, tetapi harus kita kasih naik sesuai dengan elevasi yang warna merah ini. Pertama kita reset grafik dulu, panggil as jalan yang merah, panggil as jalan yang merah. Kemudian pada menu desain pilih desain, road design, terus pilih create longitudinal profile. Sudah. Oke, pilih create longitudinal profile, klik filenya, klik stringnya, terus kita lepaskan saja ini use the 2 ini, lepaskan
centangnya, terus output stringnya, terus taruh warna 9 lah, warna magenta, warna biru. Oke, apply. Ini adalah bentuk dari, kalau jalan yang di atas ini kita bikin secara profile gitu, penampang gitu ya. Ini adalah ketinggiannya ya, seperti ini. Sekarang save file yang ini, save dengan nama taruhlah long pro, longitudinal profile. Nah, karena dia terpisah di layar sendiri, walaupun nggak pakai string 9 pun dapat. Semuanya terpisah di layar sendiri. Nah, terus juga dia sementara aktif kan, berarti cuma di situ. Oke, sekarang kita save grafis. Ini kan yang longitudinal profile ini kelihatan lurus, tapi kalau kita lihat dalam ZX secara tampilan ZX, tampilan penampang, dia bentuknya seperti ini. Oke, di atas. Oke, di reset lagi. Sekarang kita ambil jalan satu yang tadi yang datar itu. Nah, terus pilih design, for design, pilih design inflection point, terus open file containing existing design. Jadi maksudnya gini, string ini kan dia masih flat nih. Nah, string yang pertama yang merah itu kan dia bentuknya elevasinya ada, terus kita bikin penampangnya. File penampang itu dia punya ketinggian juga. Jadi maksudnya di sini file ini kan ketinggiannya sama, dia 2 meter semua. Bagaimana yang 2 meter ini, file yang ini, dia akan mengikuti ketinggian yang kita sudah bikin tadi itu, long profile itu, dia akan mengikuti ketinggian sesuai dengan itu. Nah, jadi maksud saya open file containing existing design ini, kita akan memanggil file yang terakhir kita save tadi yang long pro itu, karena dia berisi nilai sesuai ketinggian, dan ketinggian itu akan dimasukkan ke dalam file yang datar ini, gitu itu maksudnya. Oke, sekarang kita pilih, nah, terus kita panggil filenya di sini. Honda, jadi file sebenarnya, panggil file long profile. Oke, dan terus kita pilih apply. Kita lihat, oh salah, saya keliru. Design, redesign, open file containing existing design, profile, lalu open string page. Wait. Oh, ini dari tim sampai jadi apa
sorry ini caranya. Nah, kayak gini caranya. Satu, terus desain, road design, terus pilih create longitudinal profile, klik stringnya, lepaskan ini, terus output string berapa, terus string 2 lah, warna biru, line ya. Ini kan dia datar sesuai dengan jalan ini, ibarat jalan ini dibikin penampangnya dia datar. Sekarang kita panggil file yang tadi yang sudah text miring, lalu desain lagi, terus desain vertical inflection point, kemudian open file containing design, panggil yang long profile tadi kan, terus apply. Nah, ini sudah muncul ya. Sekarang bagaimana jalan yang ini yang masih datar ini kita bikinkan dia ketinggian sesuai dengan yang warna ini. Nah, cara desain lagi, apply longitudinal profile. Nah, di 4 pertama klik viewport yang berisi longitudinal profilnya. Sekarang pilih viewport yang berisi horizontal design. Nah, setelah muncul ini, tadi B2 tidak ada isi, putar ini. Datar dia sudah punya elevasi, atau kalau tidak sudah yang hijau itu yang zoom text. Kasih itu langsung coba deh. Sekarang panggil as1, terus desain, road design, di garisnya lepaskan saya tulis dan desain, road design.
namanya desain apply long dia lepas saja yang dia sudah punya tersendiri di tiap poin. Oke, apply. Stringnya dia sudah punya informasi ya. Kalau sudah dari Y dulu. Fasi dan lain-lain kan tadi dia nol. Selanjutnya di sini tadi sudah di jalan seperti ini kita akan sesuaikan nanti apa DTR yang memang tidak terlalu lebar. Ini juga kita harus bisa lihat jalan-jalan ini satu jalur. Jadi untuk bikin lebar jalan itu kita harus mobil gitu. Masalah nanti sebentar saya coba kotor saya bilang lupa. Ya bukan berarti kiri kanan harus 66, itu tergantung dari bentuk topografi. Di angka 7 dengan 5 mungkin
kan di mana material cutting itu dia akan dibawa begitu. Tapi nanti setelah kita makan, setelah kita sementara belum, jangan tunggu. Kalau itu bisa, ini kayak token juga sama dari di situ kan. Tamsin dulu. Sebentar setelah ini, setelah sholat makan baru terlanjut. Oke. Setelah mau makan silakan. Bim. Ini pakal punya. Sudah jadi. Tidak. Saya yang merancang ini seperti ini, nanti kita akan desain dulu. Terus ada lagi Brahma 50 cm.
apa informasi yang akan kita buka cardnya. Misalnya ini sekian, card yang akan kita buka itu 700.000 sekian ton. Gantung sebenarnya ya. Kalau dari bentuk topografi dilihat kan kadang ada saja yang memang sesuaikan kondisi topografi juga kayak gitu. Supaya kita bikin